Mungkin setelah ini barangkali banyak kantor-kantor akan dijual karena kita tidak memerlukan kantor yang besar lagi, ya. Akhir, oleh karena negara-negara yang memang sudah mulai merasa tenang melakukan vaksinasi kepada warga masyarakatnya, tiba-tiba muncul varian baru dari virus COVID-19 ini yang tidak terduga sebelumnya, sehingga timbul pertanyaan, sampai kapan kita mampu mengatasi persoalan yang berat ini dibandingkan dengan pandemi yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia dari zaman dahulu kala. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga terjadi wabah penyakit mungkin yang belakangan kita kenal sebagai penyakit kolera yang terjadi di Damaskus di Syria pada waktu itu, yang terdengar sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, barang siapa mengetahui terjadi suatu wabah penyakit berkembang di satu daerah, maka jangan dia datang ke tempat itu, dan mereka yang ada di dalam daerah wabah itu jangan pergi meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat yang lain. Artinya asas-asas untuk mengatasi pandemi itu sudah ada dasar-dasarnya di dalam Islam, dan kita menemukan juga petunjuk yang sama di dalam Al-Quran maupun dalam banyak kitab-kitab hadis yang membahas masalah ini, yang saya kira dapat dijadikan acuan bagi kita dalam menangani persoalan pandemi, tentu dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di zaman kita sekarang. Saya kira itulah prinsip yang sangat penting dalam kita menjalankan kehidupan masyarakat, kehidupan politik, pelayanan sosial, dan lain-lain sebagainya. Kita meyakini Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai petunjuk universal bagi umat manusia, tetapi Islam yang termaktub di dalam Quran dan hadis itu akan menjadi barang mati di dalam kitab-kitab jika kita tidak melakukan proses aktualisasi, pemikiran ulang, merenungkan kembali, menafsirkan kembali, dan menghadapkannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kita pada zaman sekarang. Kita mengetahui bahwa pandemi ini tidak hanya berkaitan langsung dengan bidang kesehatan, tapi juga mempunyai dampak yang sangat luas terhadap bidang-bidang yang lain. Bahkan dampaknya itu terasa di bidang kebudayaan, bahkan peradaban umat manusia. Hidup kita tanpa kita sadari mengalami perubahan yang begitu cepat dan mendadak, ya, seperti kita alami sekarang. Dulu kita susah payah harus datang ke satu tempat, menghadiri satu acara, ya, menghadiri acara pelantikan, kadang-kadang di tengah-tengah kemacetan lalu lintas, di tengah-tengah hambatan di perjalanan. Dan sekarang kita tiba-tiba harus menggunakan berbagai macam media komunikasi yang sebenarnya juga membuat kita jauh lebih mudah untuk merumuskan sesuatu, membahas sesuatu, menyelesaikannya, dan kemudian kita melakukan tindakan-tindakan atau aksi nyata di lapangan. Bahkan saya sebagai orang yang berprofesi di bidang advokat, ya, tetap melakukan kegiatan-kegiatan advokat, ya, baik konsultasi maupun juga menangani perkara-perkara di pengadilan, mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai pengadilan di kota-kota yang sangat kecil, ya, termasuk ada kota namanya Batu Licin di Kalimantan Selatan, ada kota Tarakan di Kalimantan Timur. Bahkan minggu depan ini kami akan sidang di kampung saya sendiri, di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan di Belitung, menangani satu perkara yang barangkali akan menjadi menarik perhatian masyarakat, dan semua dilakukan secara virtual, memudahkan segala urusan. Dan mungkin setelah ini barangkali banyak kantor-kantor akan dijual karena kita tidak memerlukan kantor yang besar lagi, ya. Kita bekerja dari rumah kita masing-masing. Kita ada meeting, barangkali meetingnya tidak lagi di kantor, barangkali meetingnya sambil minum kopi di warung kopi atau di sebuah restoran, ya, atau di sebuah taman, kita sambil duduk-duduk santai, dan kemudian kita pulang ke tempat kita masing-masing. Gaya hidup atau lifestyle kita akan mengalami satu perubahan yang sangat besar, termasuk juga perubahan di bidang peribadatan, ya, juga mengalami perubahan yang besar, ya. Dari kecil-kecil hari ini dan beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan kegiatan-kegiatan takziah yang
biasanya kita harus datang rumah saudara kita atau sahabat kita yang meninggal, kita bertakziah atau membaca yasin atau berzikir dan lain-lain dalam tradisi kita sampai 1 minggu. Sekarang orang melakukan takziah secara online, ya. Apalagi dalam kasus COVID ini, saya berkali-kali melakukan sholat gaib atas wafatnya beberapa teman dan sahabat, ya, karena tidak mungkin kita pergi hadir ke pemakaman di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang. Jadi sebagai umat manusia, kita mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan. Tapi Al-Quran mengingatkan kita, kadang-kadang kalian benci sesuatu, kalian tidak suka akan sesuatu. Tetapi di balik apa yang kamu benci itu, ya sesungguhnya dia baik bagi kamu. Kadang-kadang kamu suka sesuatu, tapi di balik yang kamu suka itu, dia sesungguhnya tidak baik bagi kamu. Jadi kita terima aja ini sebagai satu kenyataan, sebagai satu fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Jangan kita deny atau kita tolak atau kita ingkari, tapi bagaimana kita menghadapi itu dengan sikap batin kita, dan kemudian kita melakukan satu respon yang positif dan kreatif dalam menghadapi tantangan-tantangan dan situasi yang berubah. Akhirnya kita kembali kepada satu teori yang lama yang sudah dirumuskan oleh Abdurrahman Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah yang dikutip oleh Arnold Toynbee dalam kitab-kitab sejarahnya, bahwa hidup manusia itu ada respons dan ada challenge, ya, ada jawaban dan ada tantangan. Tantangan selalu ada dan kita memberikan satu respons terhadap tantangan itu. Ketika tantangan sudah kita atasi, dia akan muncul tantangan baru dan kita akan kembali merumuskannya untuk memberikan satu respons terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Hidup akan terus menerus seperti itu. Dan ada satu hal yang saya ingat dari setiap kali saya ngomong dengan Pak Harto almarhum, Pak Harto selalu bilang, "Real, momentum itu tidak akan terulang 2 kali." Saya pikir ya. Jadi saya sempat ngomong sama teman-teman sosial, Pak Yusril, Anda pernah maju jadi calon presiden tahun 99, tapi Anda mundur. Iya, saya bilang, tapi itu nggak usah disesali. Ya, karena momentum itu tidak akan terulang 2 kali. Peristiwa yang seperti itu tidak akan pernah terjadi untuk selama-lamanya. Jadi, bagaimana kita pandai-pandai kita memanfaatkan momentum ada sekarang, suka atau tidak suka, kita hadapi saja. Apalagi kalau kita punya anak-anak, ya, saya masih punya anak-anak kecil, umur 12 tahun, punya cucu-cucu juga beberapa. Dan kadang-kadang menjadi pertanyaan, gimana ya, kasihan anak-anak ini, habis waktunya di rumah, ya, tidak bertemu dengan teman-teman sekolah, pakai Zoom, ya, apalagi yang rumah kita kecil, misalnya tidak punya pekarangan, apalagi kita tinggal di apartemen, ya, rumah ukurannya terbatas, ya, kata orang seperti tinggal kayak burung merpati begitu. Orang menghadapi anxiety, menghadapi kegelisahan, menghadapi kebingungan, bahkan menghadapi keputusasaan. Nah, tapi ya, saya ingat hadis Rasulullah yang mengatakan, dan didiklah anak-anak kamu itu, karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka untuk zamannya dan bukan untuk zaman kamu. Jadi anak-anak itu tetaplah harus kita bekali dengan prinsip-prinsip dasar-dasar. Nanti kita harus yakin dia akan mampu mengatasi problem yang ada pada zamannya, bukan zaman kita lagi. Ya, saya waktu tamat SMA, saya ngomong sama almarhum ayah saya mau sekolah di Jakarta aja. Dia bilang, kenapa kamu sekolah di Jakarta? Jakarta itu ya banyak orang narkotik, banyak orang begitu, banyak orang begini. Kenapa nggak sekolah di Jogja aja sana? Atau paling nggak di Bandung? Tapi saya bilang, Jakarta itu pusat pergolakan. Saya senang dengan pergolakan itu. Jadi saya lebih milih Jakarta aja. Tapi orang tua, ya oke, kamu pergi aja. Sekolah Jakarta nggak apa-apa. Ya, 3 tahun saya kuliah di Jakarta, almarhum bapak saya datang ke Jakarta. Dan pas hari Jumat,
ya, saya bilang saya mau jadi khotib. Dia bilang, oh, kamu jadi khotib Jumat? Ya. Di mana? Saya bilang, ya di kampus UI, yang Masjid UI itu, di Rawamangun, Masjid At-Taqwa. Bapak saya kaget. Ya. Saya kira kamu akan menghadapi masalah besar di Jakarta karena tantangan begitu ini. Tapi nggak nyangka kamu jadi khotib pagi Jumat ini. Jadi orang tua akan selalu khawatir dengan anak-anaknya dan generasi yang akan datang. Dan kalau kita sekarang khawatir, ya itu tandanya kita sudah mulai tua. Begitu ya. Tapi percayalah, anak-anak itu akan mampu menghadapi tantangan yang muncul pada zaman ini. Dan kita tidak boleh merasa putus asa dengan hal itu.